Jadi kadang dia ada juga salah satunya tuh dia tuh ngebentuk orang yang masih jadi kayak apa sih berlian yang baru ditemukan buruk tuh ya. Jadi harus diasah tuh ketimbang udah yang bagus dulu. Ada aliran yang kayak gitu. Jadi oh ini anak ini punya potensi. Takutnya udah bagus congkak. Nggak boleh sifat congkak itu nggak boleh. Ya sampai sekarang juga aku masih belajar sih. Aku belajar banyak. Kadang melihat kalian juga tuh aku belajar. Ya seniman proposal ya, bikin proposal, bikin proposal, lalu karyanya lolos, dapat dana, lalu bikin. Percaya bahwa karya itu lahir dan berkembang, dia akan bertumbuh. Barista itu tuh juga seniman menurutku, karena nggak semua orang yang bisa melakukan hal itu. Jadi kayak aku pede, jadi aku melakukan itu sih. Ternyata memang sama kayak latihan ya. Mas Alang ya, kalau nari kan latihan terus kuda-kuda, split segala macam kan butuh proses ya. Kamu sehari nggak latihan, kamu akan kaku. Itu sih. Sama kayak kalian, anak-anak barista ini kan tiap hari ngopi minum ngopi sampai mabuk ngopi ya. Itu kan latihan terus ya. Bikin apa sih gambar hati menuju ke alien ya. Kan latihan itu sih. Jadi kayak proses itu tuh kayak mau nggak punya skill, punya latihan, tapi kan dari situ tuh mencintai apa enggak. Jadi larinya tuh kayak oh memang aku suka nih. Kadang kan karena dia capek banget ya kayak gini, ya udah kamu akan tertinggal jauh kayak gitu. Aku mencintai. Tapi kalau sejauh ini Bang, ada nggak kau udah buat karya apapun yang menurut kau itu tuh wah banget, kayak yang masterpiece. Tahu ya, aku pede banget ya semua karya. Jadi kayak aku bikin karya itu kayak aku bikin anak. Jadi kayak melahirkan satu anak. Aku belum pernah punya anak ya, jadi nggak tahu. Maksudnya kayak kita bikin sesuatu yang kita dia lahir kayak aku suka sih. Cuman kan kita nggak bisa. Jadi aku mempercaya prinsipnya Buddha Dorce ya, kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Jadi aku yakin ketika dia lahir, satu karya itu lahir, itu aku udah seneng banget sih. Hampir semua karya itu aku suka. Cuman yang aku percaya bahwa karya itu lahir dan berkembang, dia akan bertumbuh. Jadi ketika kamu bikin kopi ini doang nih, nggak bisa nih langsung kayak seneng, wah ini akan spektakel gini. Kopi kenapa akhirnya jadi hit sekarang? Karena akhirnya nggak hanya kopi, tiba-tiba dicampur susu. Sekarang lagi heboh-heboh dicampur gula aren. Tiba-tiba lahirlah ada pandannya yang orang tahu itu kayak kolak ya, tapi bisa jadi minuman. Kan dia lahir dan berkembang. Jadi ada tambah-tambah. Maksudku tuh kayak gitu. Jadi satu karya itu aku ngerasa tuh kayak happy aja setiap bikin karya tuh anaknya lahir, ya aku akan seneng nih. Tapi aku tahu kita kan nggak bisa prediksi bahwa ketika lahir tuh dia sempurna atau enggak. Cuman kan kita yang menggiringnya kemana nih. Lalu dia akan, makanya biasanya aku bikin satu karya itu tuh minimal 3-4 kali dia akan dipentaskan kalau dia bentuknya pertunjukan. Karena dia akan berkembang. Dan itu nggak akan selesai. Jadi ketika karya itu selesai, lelah kita tuh kayak jadi ketika mau main lagi tuh nggak ada pressure-nya. Itu jadi kayak hampir semua karyaku tuh kayak aku senang aja sih punya monumental beda-beda. Momennya tuh beda-beda. Momennya tuh nggak harus sesuatu yang positif. Kadang negatif itu juga oke. Kadang nggak direspon orang juga aku menerima. Oke. Mungkin salah nih, salah pijakan, salah atau bukan salah sih ya. Oke. Memprediksinya sih oke, ini kurang ini nih. Sama kayak kalian bikin minuman kan. Kalian udah ngerasa waktu ditimbang oke, mungkin waktu dipanasin, kepanasan atau kurang aku nggak ngerti lah. Pokoknya istilah itu kan. Oh ini kurang nih, mungkin coba lagi. Kayak gitu sih. Jadi kayak lahir dan berkembang, ini tumbuh. Jadi kayak yang monumental gitu tuh nggak ada karena dia tiap momen tuh beda-beda. Karena main di sini sama main di sini, main hari ini sama main besoknya itu punya sejarah yang berbeda lagi. Walaupun kita bawa hal yang sama.
Tapi iya dia jelasin tadi kan memang Saya bingung juga ya kalau ngomong seni itu luas banget. iya kan semua orang punya sudut pandang seni ya maksudnya, tapi kan tetap yang kita minta itu ada seniman yang diberikan gelar, ada karena dia berproses, ada karena dia memang wah ternyata karyanya memang bagus, ternyata langsung jadi seniman, kan banyak prosesnya. Ada karena proposal. Ups. Tuh. Istilah itu tuh yang kita belum dengar itu gimana? Ya seniman proposal ya, dia bikin proposal, bikin proposal, lalu karyanya lolos, dapat dana, lalu bikin. Oh, tahu. Sampai situ aja dulu. Oke. Bahaya. Nanti kita bahas lagi lebih jauh. Kayak gitu. Sama kayak halnya kalian. Oke, basic kalian kan kayak barista. Aku ngerasa barista itu barista itu tuh juga seniman menurutku, karena nggak semua orang bisa melakukan hal, karena salah satu quoteku itu adalah orang hebat dalam satu hal, tidak dalam segala hal. Aku nggak bisa masak, aku nggak bisa bercocok tanam. Nanti ada deskripsi sini. Tapi aku suka makan, suka minum. Jadi aku mencintai itu. Jadi aku menghargai kayak bikin kopi. Kalian bisa mengira nimbang kayak aku, anjing bikin kopi ini ada hitung-hitungannya ya kayak. Jadi kayak apapun yang kita lakukan dalam hidup ini itu tuh tidak terlepas dari matematika ya. Enggak menyebalkan ya, tapi it's okay lah. Itu menurutku kalian tuh salah satu seniman. Bikin kopi cara yang ini bikin efek gambar love angsa atau anoa itu aku nggak ngerti ya, itu kan ada tekniknya ya, kayak gitu-gitu, itu kan itu seniman. Jadi ketika kamu nanya terus kamu nggak punya wawasan tentang persoalan itu, kamu tuh bagian dari itu sebenarnya, cuman karena kamu melihat ya bahwa seniman tuh ngerasa kayak harus kayak gini, jadi tuh punya ketakutan. Aku pikir semua orang tuh seniman pada waktunya. Mungkin karena apa ya? Mungkin sudut pandang kita mungkin beda-beda. Zaman juga mempengaruhi ya. Nah, kayak misalnya kayak aku ya dulu tuh melihat seorang seniman itu adalah dia melukis. Jadi aku tahu seniman tuh dia tuh cuma melukis. Yeah. Jadi seorang pelukis adalah seniman. Padahal ternyata banyak. Ada yang bagian kriya, ada yang tari, ada yang musik, ada yang etnik kan. Karena itu bagian dari seni semua gitu loh. Dan itu bisa jadi sebuah profesi ataupun sesuatu yang wah gitu. Jika itu ada pada tempatnya. Masak tuh juga sih, apalagi kayak ada. Karena menghias makanan tuh juga bukan persoalan yang mudah ya. Ada ya kan, bikin appetizer, dessert, terus apa namanya? Platingannya segala macem. Sudut pandang. Apa nih? Ya balik lagi sih, misalnya kayak kenapa aku untuk saat ini memang tidak jadi kayak biarlah orang yang punya pandangan. Cuman dari aku sendiri ketika aku bilang apa aku seniman ya, aku agak berat sih karena aku masih takut dengan banyak persepsi orang yang lihat karyamu apa. Nah kadang itu pun di ruang-ruang seniman sendiri ada obrolan-obrolan yang negatif. Itu kan agak itu sih yang menggangguku. Akhirnya ya sudah, kenapa akhirnya aku bilang pekerja seni, karena aku memang pekerjaanku di bidang seni. Nah itu juga mungkin salah satuku kurang berani untuk menanyakan tentang seni itu kepada tapi sebenarnya kayak yang setauku seniman itu adalah kayak dia bikin sesuatu mungkin dari hati, jadi kayak sesuatu yang indah yang dia lakukan berdasarkan empirisnya. Nah pekerja seni kalau secara teori ya itu seniman tuh kayak gitu tuh, bikin sesuatu karya yang dari hati nih keluar. Tapi kalau pekerja seni, karya yang tadi pakai hati dijual. Nah itu pekerjaannya. Itu secara teori kasarannya tuh kayak gitu. Berarti ini salah satu jalan ninja kok bang? Apa? Salah satu jalan ninjamu? Ya enggak sih, karena memang aku ngalir aja gitu. Maksudnya enggak, basicku kan memang di seni-senian ya, cuman kayak memang agak melenceng. Tapi akhirnya aku ngerasa aku tidak melenceng jauh, karena waktu di seni rupa kan aku ngomongin tentang persoalan visual ya.
main warna, bahan, tekstur, yang kayak gitu-gitu kan. Di pertunjukan, sebelum aku terjun di atas panggungnya, aku berada di belakang layar. Aku bantu di setting, aku bantu di kostum. Sebelum melangkah di atas panggung, jadi aktor kasarannya kayak gitulah, atau jadi penari kasarannya kayak gitulah. Aku di belakang dulu ngelihat, karena ternyata di pertunjukan itu semua lini, asik, semua bidang, semua bagian itu tuh menjadi satu kesatuan utuh. Kadang orang memilah-milah, kayak misalnya jadi aktor aja nih, talent aja. Terus kayak anak kerumah tanggaan atau konsumsi itu bukan jadi bagian dari itu. Salah, karena dia jadi satu kesatuan. Karena satu nggak jalan ya nggak akan jalan semua. Persoalan itu kayak gitu. Makanya penata kostum itu tuh detail banget untuk persoalan bahan dan tekstur. Kalau panggung mungkin berjarak ya, tapi kalau di kamera tekstur baju ketika dia ningrat kok kukunya hitam-hitam, kan nggak mungkin ya. Maksudnya kayak itu yang aku suka, detail-detail itu. Terus setting, bahan-bahan yang dipakai, misalnya ini rumah orang kaya tapi kok ada piring plastik ya, maksudnya persoalan-persoalan itu. Nah itu kan di sebelum akhirnya terjun jadi aktor apa, koreografer atau sutradara, semua bidang tuh menarik. Tapi aku hampir mencoba semuanya. Tapi akhirnya aku tahu nih, aku sadar bahwa aku nggak bisa nih perlistrikan atau lampu-lampu lighting agak-agak PR nih. Aku akhirnya nggak kesana. Musik aku cacat nada, jadi aku nggak. Cuman aku tahu apa yang aku suka nih, musik ini. Cuman untuk bikin itu, aku pikir akan ada orang lain sih yang bisa. Akhirnya dibagi-bagi. Nggak semua sih, aku mencoba tuh setting aku lumayan karena basicku si Nurupa tadi ya. Terus kostum, dan aku suka lumayan suka fashion sih. Aku boleh tanya nggak? Boleh. Maaf ya. Nggak apa. Jadi aku tertarik dengan bicara tentang seniman. Kan jadinya ada seniman itu kayak yang sekolah seni kayak gitu kan, di kuliah seni juga. Kadang orang tua tuh kadang kayak, ngapain kamu sekolah seni, kamu mau jadi, balik lagi ke awal tadi, ngapain kamu kok mau sekolah seni, mau jadi apa, mau jadi seniman? Ya kalau misalnya kamu jadi seniman, kalau enggak kamu akan kerja apa besoknya? Nah itu ada terbesit nggak waktu mau di kuliah? Oke, kalau tadi menyimak kita review ulang ya. Jadi di keluargaku itu tuh udah digarisbawahi. Yang namanya kesenian cuman hobi. Nah, iya hobi, tapi kan ada orang yang hobi itu bisa Nah, aku anak yang lumayan rebel di keluarga. Jadi apalagi aku nggak bisa nih dijudge satu hal yang aku lakukan menurut aku benar, tapi dijudge ini buruk. Aku akan membuktikannya. Terbukti nggak? 10 tahun. Jadi setelah aku tamat itu tuh masih jadi kayak awal-awal kuliah mau jadi apa gini-gini. Udahlah ya, drama-drama keluarga aku kan hampir Indosiar ya. Yang kadang tiba-tiba pas pulang drama-drama terus keluargaku jadi naga yang kayak gitu-gitu. Nah, kayak heboh banget untuk persoalan seni-senian ini. Setelah aku lulus juga itu dipertanyakan sampai dipaksa pulang untuk jadi PNS. Aku tetap nggak mau nih, lama nih. Aku turun naik, prosesku turun naik nih dalam berkarya. Akhirnya aku dilihat sebagai seorang seniman di dalam keluarga bahwa dia berhasil. Tahu nggak apa? Aku punya paspor dan aku keliling beberapa negara. Itu aku dihargai itu cuman aku foto di KBRI nih. Aku udah sampai sini. Udah kayak, wih keren, besok pentas di mana lagi? Kayak gitu doang. Cuman gara-gara aku udah pentas di luar negeri. Apakah waktu itu aku bangga? Tidak, aku masih kesel sebenarnya. Karena aku pernah main. Akhirnya aku sama kolektifanku main. Tiba-tiba ada festival gitu main di kampungku. Aku bilang beberapa keluarga aku, main ini nggak ada yang nonton dong. Itu yang mana? Baik, nggak boleh disebut ya? Apanya? Yang mau bawa itu. Iya juga ya, kalau disebut kan nanti ini nonton ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi tuh aku pernah, aku lupa namanya, festival
festival teater apa aku lupa, nanti ada di Instagramku sih. Itu di Pekanbaru. Nah kan maksudku seni-senian di Sumatera kan dibagi-bagi ya, nggak semua lini itu masuk, semua daerah tuh masuk, nggak seperti Jogja, nggak seperti Jawa. Jadi ketika di Riau itu tuh lumayan sih, senian musik sama tarinya tuh lumayan, cuman teaternya tuh ada tapi nggak banyak. Jadi ketika ada festival teater lumayan sih untuk tingkat nasional tuh lumayan, beberapa kolektifan tuh masuk. Kolektifku tuh juga diundang, aku tuh seneng banget. Kita tuh sampai irit berangkatnya tuh, itu tuh kita ke jalan darat ke Padang dulu, baru ke Pekanbaru karena masih satu daerah kan. Oh, kalian diundang? Diundang dong. Tapi pakai biaya sendiri? Oh, dapat biaya dari jadi mereka undang, terus mereka ngasih, cuman biar irit, biar biar kolektifan kita oke nih, kita main ke Padang. Jadi habis dari, aku lupa kita ke Pekanbaru dulu atau ke Padang dulu. Pokoknya kita tuh jalan darat terus ke Padang terus ke Riau. Jadi kita main di 2 kota, 2 tempat gitu. Aku pas main ke sana tuh aku udah semangat nih, nonton gini, ada yang sibuk lah nggak bisa gini. Aku tuh pengen nunjuk, aku tuh bukan hasil terus aku foto di depan KBRI-nya ya. Tapi kayak aku tuh kayak gini loh, proses yang aku lakukan di atas panggung tuh juga berdarah-darah ya. Karena aku bukan tipe yang tiap hari nunjukin hal, aku latihannya tuh kayak gini, enggak juga sih. Kalau aku lebih suka dilihat lalu dikomen. Itu yang aku agak masih agak keganjel sampai sekarang tuh itu. Tapi setelah yang aku keluar negeri dan segala macam baru iya ini keren ya sampai itu. Itu lo tuh di negara-negara mana aja Bang pernah tampil? Kazakhstan, ke Jepang, Brunei, Singapura. Serius? Iya. Udah jauh dong supaya dia cok. Dan kami tahu siapa dirimu ya. Cuman ya maksudnya kayak Alang juga pasti pernah. Maksudnya kayak yang pasti ya, yang paling gampang itu tuh memang bawa kesenian-kesenian tradisi sih sebenarnya. Karena di luar tuh akan sangat dihargai. Terus akan gampang karena pemerintahan Indonesia akan gampang mengurus yang kayak gitu. Sisanya ya kolektifan. Tapi banyak memang sekarang tuh ruang-ruang kesenian tuh dari luar, tinggal search aja sih. Tapi waktu itu yang kau bawa itu apa Bang? Tradisi. Jadi aku punya kolektif seni-senian. Itu dia combine satu pertunjukan, dia ada etnomusikologinya, ada tariannya, ada teaternya. Tapi kita bawa. Tapi itu kemarin memang awal pertama kali aku bawa itu tuh ya tradisi. Jadi itu aku kayak Nusantara gitu. Dan tapi pernah nggak terbesit di benak Babang tuh kayak seniman tuh nggak bakal panjang waktunya. Kan misalnya kita ngomongin seniman pertunjukan, itu kan kalau usia, aku ngomongin tari ya, kalau usia itu udah di 40, 50 gitu kan, kalau misalnya tari itu dilihat dari visualnya, kayak misalnya cewek kayak gitu udah nggak cantik lagi kayak gitu, dia nggak bakal dikasih di panggung. Nah, kalau Babang sendiri kan di teater, menurut Babang kayak Oke, kayak kalau itu aku udah tahu lama. Jadi kayak pertunjukan, terutama di teater dan tari itu hampir sama kayak atlet, punya batas usia. Apa? kayak Rayu lagi orang. Iya, maksudnya dia punya batas usia. Atlet kan punya batas usia. Pemain bola juga udah 30 aja udah ya itulah ya. Maksudnya kayak gitu. Aku percaya. Cuman akhirnya kesini nih ilmu tuh semakin berkembang ya. Jadi seni itu tuh nggak hanya satu. Misalnya kayak di teater itu tuh nggak hanya satu. Bidang lain tuh banyak. Jadi kayak sekarang aja di kampusku ada beberapa jurusan baru. Salah satunya tata kelola seni. Jadi persoalan, jadi ketika kamu seni itu bukan persoalan kamu berada di atas panggung atau kamu punya karya dan dipajang. Tapi bagaimana kamu mengelola. Nah, di Jogja ini kan lumayan banyak ya kolektifan tempat-tempat
art space yang mengelola itu tuh juga menarik. Jadi ketika kamu nggak bisa di atas panggung, ya kamu di belakang panggung. Di belakang panggung juga bagian dari seniman. Makanya aku bilang barista juga seniman, penyeduh kopi itu juga seniman. Karena kalian mengetahui banyak hal, ada cara yang teknik. Bayangin itu aja ketika dibikin pertunjukan tuh jadi menarik karena cara kalian yang saya lihat kenapa akhirnya master chef cara masak itu dipajang dapurnya diliatin karena ketika kita baru tahu cara motong itu harus diginiin ya kan. Punya cara punya skill lah kan kayak gitu. Itu tuh. Jadi kayak aku percaya ketika kamu nggak bisa di atas panggung kelak karena usia dan lain hal, kamu bisa di belakang. Kamu bisa ya itu ya. Makanya aku bukan orang yang gila dielu-elukan. Jadi aku lebih seneng kayak teman-teman sekelilingku aja yang menghargai karyaku. Itu udah cukup sih sebenarnya. Makanya aku bilang aku bukan seniman. Aku beberapa hal juga bilang kapan pameran, teman-temanmu tuh udah pada pameran. Nah, aku nggak kesana sih. Passionku tuh bukan yang pameran tunggal lalu kesana gitu. Aku lebih suka kolektifan. Jadi makanya beberapa kemarin sempat ada yang nawarin mau pameran. Aku bilang mendingan bawa karyaku yang kolektifan. Karena aku pengen rame-rame, kalau sendiri tuh kayak nggak pede. Makanya paling ya cerita sama lingkaranku. Aku nggak butuh orang lain tahu banyak hal aku udah sampai mana. Misalnya kayak gitu. Ketika aku seneng aja, happy. Makanya kenapa aku masih betah di Jogja. Karena ya tahu sendiri lah ya, perbandingan Jogja, Surabaya, Jakarta, pendapatan lah itu aja tuh kan sangat berbeda jauh. Cuman Jogja tuh bisa santai banget sih. Kayak apa ya? Asik aja, nyaman, nggak harus pakai motor 2 tak tuh aja kamu masih santai, nggak ada punya. Mungkin di tempat kalian aku yakin ya, karena di luar Jawa ya, helm itu harus SNI, harus ada tutupnya. Mungkin kalau nggak ada tutupnya nggak ada yang mau pakai. Biasanya GM, sekarang tuh GM. Kayak gitu tuh di luar tuh. Kalau di Jogja kan masih santai ya, kamu pakai 2 tak aja. Itu masih kayak orang nggak bodo amat. Tapi ada 1-2 yang kayak ya mungkin itu bukan. Maksudnya budayanya tuh kayak gitu. Itu yang kayak di keluargaku tidak menutup kemungkinan kayak udah punya mobil kah, udah punya rumah kah, udah punya, lalu dia membandingkan kayak gitu-gitu. Tolak ukur ya, bisa jadi tolak ukur kayak gitu. Tapi aku nggak kesana sih, jadi kayak aku melakukan yang aku senangi. Tapi kan nggak selalu senang ya, pasti ada suka dan duka ya kan. Sometimes yang duka itu menjadi sesuatu yang disenangi. Maksudnya kayak makanya aku bilang kenapa aku suka berada di kolektif. Kayak ya udahlah kita sama-sama di satu tempat ya, kayak coffee shop itu. Dramanya bukan nggak ada ya, ada. Tapi momentum itu yang sometimes kita nginget tuh. Kayak kayak kita tahu sih, ini bangsat banget kelakuannya. Tapi karena udah ada, makanya aku senang tuh bahwa keluarga itu lahir bukan hanya karena persoalan darah, tapi karena ada hal momentum yang sama yang kita lakukan bareng. Itu tuh yang temenku bukan banyak, maksudnya kolektifanku tuh banyak. Aku tuh nggak hanya berada di satu kolektif. Kalau lihat IG-ku, di profilku, itu akhirnya beberapa yang aku masukin yang punya sejarah karena aku belajar banyak hal di itu. Pertama tuh Saturday Acting Club, itu kolektifan dia teater. Itu yang masuk di Saturday Acting Club itu tuh banyak banget dan orangnya tuh semuanya oke. Udah oke, cuman karena memang pada sibuk jadi nggak bisa ketemu lagi. Itu beberapa itu yang bikin aku ke Salihara, pentas di beberapa tempat yang lumayan oke, yang jadi cuman penata kostum terus jadi aktor yang kayak gitu-gitu. Nah, main di UNY, misalnya beberapa gedung di ini mana Taman Budaya yang kayak gitu-gitu. Nah tuh, terus ada kolektif Sudah Peka Sakit Lagi. Itu tuh yang bikin aku keliling Jawa.
Cuman kita pentas, kita tuh kayak segini nih, 7 apa berlima pergi naik mobil pentas itu dari kafe ke kafe. Bentuknya cuma sistem kerjasama. Kami main ya di kafemu, sediain aja tempat tinggal sama makan, udah cukup, sama dokumentasiin. Jadi feedbacknya kami main di sana. Kami nggak butuh panggung, kami yang merespon ruang-ruangmu. Jadi kayak ada ruang kecil, kita main di situ ya, ntar latihnya kurang, ya udah kita bawa center yang cuma segitu doang. Jadi karena kita ngerasa kalau kita main di panggung khusus, kadang beberapa orang kan, wah itu teater aku nggak dong ya, tapi pengen nonton cuman kan nggak dong, akhirnya nggak bisa. Kenapa nggak kita datengin orang? Memperkenalkan. Itu keliling ke Malang, ke mana? Jawa Timur sekitar Jombang. Jadi pernah tuh Jombang, PGRI, kampus PGRI apa ya? Pokoknya dia lumayan muslimah sejati gitu ya. Tapi bentuk kita tuh karyanya tuh sumpah serapah gitu. Tapi diterima. Ngerespon ruang. Maksudku kayak si kolektif itu yang bikin aku keliling Jawa. Terus aku juga di Raminten Kabaret. Sesuatu yang orang pikir minoritas, tapi sekarang tuh jadi berasa. Aku ngerasa aku artis ketika aku di Kabaret. Kayak itu keren banget, bener-bener ngartis tuh di situ. Terus apa lagi ya? Bentar aku buka beberapa kolektif kan. Yang profilku tuh itu. Tapi untuk mengedukasi tentang teater itu juga lumayan susah. Nah, salah satunya itu sebenarnya kolektif Sudah Peka Sakit Lagi. Ketika kami datengin ke kafe-kafe. Setelah kita pentas, kita datengin orang. Kita yang datengin. Gimana tadi gini. Aku suka Kak part yang ini. Kadang mereka nggak dong. Itu maksudnya apa? Kenapa bunganya ditaruh di biji mata? Kadang kan hal itu terjadi nggak ada maksud, cuman kayaknya lucu ya kayak gitu. Kadang kan orang seolah-olah kayak ini pasti ada maknanya kayak gitu. Kita ngobrol. Kadang kita balik nanya, kamu lihatnya apa? Ini menarik ya gini. Jadi itu kita ngomongin A sampai Z. Ketika orang cuman bacanya A doang, itu sebenarnya menurutku udah sukses. Karena 10 orang yang nonton, kita kan nggak bisa memaksa bahwa mereka akan dong, karena mereka kan punya persepsi yang beda-beda. Itu juga udah benar sih. Jadi jangan takut bahwa wah salah nih. Sama persoalan kopi-kopian, kan persoalan rasa. Lidahmu dan lidahku kan beda. Aku suka asam, kamu suka pahit. Ketika kamu bikin pahit, aku akan bilang kopimu nggak enak karena aku nggak cocok. Kan persoalannya itu. Cuman kadang orang susah membahasakan. Lalu dia bilang makanannya hambar. Kan kayak gitu ya. Itu aku dapatnya itu, kita datengin orang. Kadang mereka tiba-tiba mention, "Kak, aku terngiang-ngiang dialogmu yang ini kok aku ngerasa banget aku kena nih." Kayak gitu-gitu nah, tanpa kita sadari. Itu waktu aku di kolektif. Aku akhirnya bikin freak show. Itu tuh salah satu karya abstrak. Panjang ya. Itu salah satu apa ya? Kalau bisa ternyata tidak semua yang orang lihat itu orang memahami. Ada proses di balik yang sampai orang bilang kayak berdarah-darah tadi, sampai ada proses pembuktian bahwa tidak hanya ini loh, itu ada proses lain yang diterima seharusnya. Tapi kan memang membuka sudut pandang lebih luas lagi tentang seni, tentang prosesnya. Itu ya. Iya, ketika kalian tidak mengetahui. Jadi aku nggak dong banget nih persoalan seni. Padahal kalian udah menjadi bagian dari itu tanpa kalian sadari sih. Cuman karena kan ngerasa bahwa aku nggak kesana sih. Karena aku yakin lah orang akan seniman pada waktunya. Apalagi sekarang loh ya, teknologi udah semakin canggih. Bayangin, yang jadi artis tuh bisa dalam waktu hitungan hari jadi artis, hitungan hari juga dia hilang dan tidak diingat. Tergantung apa yang membuat itu menjadi sebuah karya atau wah. Tapi semenjak di Jogja kalau aku ya juga baru sadar mereka yang mendalami seni pertunjukan, entah lagi di panggung segala macam,
ada pembelajaran kayak untuk menjadi diri sendiri tuh ya, enggak sih maksud gue kayak bodo amat dengan kata orang lah. Yang penting ya udah ini aku senang ini situ sih kalau seni pertunjukan karena kayak setempat dulu aku nonton di mana itu teaternya dan aku ngeliat nggak semua audiensnya tuh kayak suka atau peduli kayak respon segala macam. Mungkin kan teater kan masih terlalu ini ya untuk orang-orang ya kadang gitu ya. bahasanya ya dialog-dialog yang dia lontarkan kan kadang orang kesana kan gitu. Iya sih ya sampai sekarang juga aku masih belajar sih, aku belajar banyak. Kadang melihat kalian juga tuh aku belajar. Yang pasti tuh di beberapa karyaku itu hal-hal yang aku senangi dan hal-hal yang tidak aku senangi dan hal-hal yang aku pengen lakukan tapi aku nggak bisa. Tapi aku akhirnya kan aku bisa lakukan itu di atas pertunjukan. Misalnya beberapa karyaku tuh akhir-akhir ini semenjak pandemi kan bentuknya video tuh. Selalu akan ada adegan di meja makan dan masak dan bercocok tanam karena aku tidak bisa melakukan itu. Aku baru disadari akhirnya temanku karena dia melihat sih karena kan aku kan tidak maksudnya aku kan bagian dari itu ya jadi tidak akhirnya tidak menyadari. Aku baru dong ya lu tuh ya itu sih aku nggak bisa masak. Beberapa karya itu selalu ada adegan masak dan seolah-olah tuh aku bisa kayak gitu-gitu. Kalau makan itu karena aku kangen rumah sih sebenarnya. Karena di rumahku kan makan bareng, makan rame-rame. Jadi ending aku suka banget tuh adegan meja makan. Kayak gitu-gitu kayak baru kayak beberapa temenku bilang oh iya juga ya. Aku berarti ada rasa rindu. Kadang karya itu karena dia rindu sih, makanya dia bikin. Banyak makna ya guys. Iya. Nggak hanya secara visual tapi emosional juga ada di situ. Terima Babang mungkin sebelum kita sampai tadi udah bahas banyak hal. Ini udah berapa lama sih? Hah? Udah berapa lama? Sejam ada? Sejam. Potongan ini lah mungkin mau buat orang-orang yang pengen dunia seni ataupun sedang bergelut di dunia seni ya sebuah mungkin kata-kata mungkin bisa menjadi stimulus lah. Apa ya? Kayak seni kan sesuatu yang indah ya, sesuatu yang menarik. Untuk menuju ke sana aku pikir kayak apapun sih sebenarnya bisa. Maksudnya apapun bidang tuh sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang seni-senian itu tadi sih. Asal mulailah dengan kamu mencintai apa yang kamu lakukan. Mencintai dulu apa yang kamu kerjakan. Karena ketika kamu nggak mencintai, ya kamu akan ogah-ogahan dan males. Maksudnya ketika kamu mencintai kan kamu ada rasa tulus, aku suka ya ini kayak gini-gini. Walaupun dia gagal, kamu coba lagi kan persoalannya kayak gitu. Gagal dan coba. Ini kadang udah gagal 2 kali, ya dia nggak akan nyoba. Aku nggak akan kesana. Kan ada yang kayak gitu. Aku akan memutuskan aku nggak suka pedes. Karena aku udah berapa kali coba itu. Nah, akhirnya kan memang dia nggak mencintai ya. Ketika ada cara nih, oh mungkin aku kurangi pedes. Maksudnya kayak gitu. Jadi kayak sesuatu tuh kayak mencintai dengan tulus. Mungkin kayak seolah-olah kayak nonsen gitu ya. Tapi itulah dia. Kamu mencintai apa yang kamu kerjakan kan. Jadi ya dia akan bisa ke sana. Jadi seniman tuh bisa siapa aja. Jadi jangan tahu. Cuman ya jangan kayak cuman baru tahu segini. Tapi dia udah segini. Itu aja sih. Ya bahwa rokok tuh bukan cuman ini. Jadi ketika dia cuma udah bisa gini, dia ngerasa bahwa aku perokok berat nih. Oh iya. Bisa. Atau kayak aku nggak bisa nih sehari nggak ngopi, kan ada tuh statement yang kayak gitu. Nah, lihat dulu persoalanmu ngopi tuh gimana. Aku nggak bisa nih kalau pusing pala aku nggak ngerokok. Padahal yang bikin pusing karena dia kebanyakan ngerokok. Itu sih, jadi kayak mencintai, terus pelajari. Kalau cuma tahu, ya gitulah ya.
Jadi banyak ya belajar. Jadi kayak di telepon ini nih. Sini tuh kayak di telepon nih. Kalau diangkat tuh kayak asik. Agak jijik ya. Kok merah gitu? Jadi mencintai. Masya Allah. Oke. Oke, Gimana Bung Timo? terlalu panjang ya? Gue tau lagi ngomong apa, aku soalnya bingung juga kalau ngomong seni kan. Terlalu luas. Sangat belajar. Kamu melihatnya luas. Jadi tuh kayak ini sih. Kadang rumput tetangga tuh lebih hijau. Padahal kita nggak tahu. Ternyata jenis rumput kita memang yang warna hijau ya. Dia warnanya kuning. Dan paling mahal. Kita nggak nyadar itu.